Halo teman perjalanan, kembali lagi bersama aku di Suara Perjalanan, program Skala. Setelah beberapa bulan kita vakum karena ada satu dua hal yang tidak bisa kita kontrol, dan akhirnya Skala comeback. Eh, untuk itu, aku pengen langsung memperkenalkan ke speaker buat Skala bulan ini. Halo kakak, Oh, hai, aku. Oh, boleh diperkenalkan terlebih langsung dahulu? kenal lagi Hmm, ya. Oke, nama aku Nurul Fujianti. Kebetulan aku sekarang lagi di jurusan Ilmu Komunikasi, seperti itu. oke. Tapi aku pengen ngasih kakak tuh beberapa menit ke depan. Oke. Tadi kan baru memperkenalkan nama, sama sekarang kesibukannya tuh lagi kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Betul. Aku pengen kasih kakak beberapa menit ke depan untuk mendefinisikan tentang diri kakak sendiri. Oke, wow, agak uh. Kalau misalkan untuk mendeskripsikan siapa sih Nurul Fujianti itu, kalau Nurul Fujianti itu adalah seseorang yang pengen belajar terus, mau mencoba segala hal. Juga Fujianti ini anaknya emang agak overthinker, cuman dia bagusnya memang tidak langsung pencet tombol menyerah ya, dia masih kayak boleh deh pause, boleh deh lanjut. Kayak gitu sih Kak ya. Kalau singkatnya tuh emang banyak sekali bisikan-bisikan syaitonir rajim. Cuman aku bisa, ya alhamdulillah bisa berdiri dan ngobrol sama kakak di sini. Berarti Nurul Pujianti sang seseorang yang tidak menyerah. Tidak, ya berusaha ya. Ya, Berusaha untuk tidak. semoga ya. Banyak sekali sebenarnya godaan-godaan untuk mengangkat bendera putih. Cuman gak dulu ya, tahan-tahan. Ya, karena impian besar tuh tentunya perlu diusahakan dengan usaha yang besar juga. Betul sih. Pasti nggak mudah. Kak, aku pengen langsung pada pertanyaan. Dan tadi kan kakak udah bilang bahwa kakak tuh sekarang sedang ada di jurusan ilmu komunikasi. Sorry, Betul. sedang belajar di jurusan ilmu komunikasi. Betul. Kakak kan sekarang ditunjang secara pendidikan formal di ilmu komunikasi. Ada nggak sih kak teori-teori komunikasi yang berpengaruh banget gitu untuk menyelesaikan, untuk membedah konflik kehidupan sehari-hari? Semisalkan kakak tuh udah mendapatkan dalam satu matkul apa, Oke. kakak terapkan, oh ternyata works juga gitu untuk aku terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, makasih Kak atas pertanyaannya dan kebetulan teman-teman kayaknya nggak tahu aku aja atau nggak tahu teman-teman di sana. Kalau misalkan kita masuk kuliah tuh emang bukan dosen yang langsung ngejelasin, tapi memang kita yang nyari dulu segila-gilanya nyari informasi baru kalau misalkan emang lagi ada materinya baru kita tanyain dan kebetulan di jurusan ilmu komunikasi itu banyak sekali Kak mata kuliahnya dan kebetulan aku kan konsentrasi hubungan masyarakat jadi lebih emang ke citra. Cuman ada juga mata kuliah yang memang mata kuliah teori-teori komunikasi itu kita belajar banget dan kalau misalkan mau nyinggung teori komunikasi apa yang memang agak cocok terkait membedah konflik komunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Aku sih mau singkat dulu ya. Yang aku pahami, komunikasi ini tuh memang bakal apa ya kompleks dan juga komunikasi itu terlihat kenapa banyak sekali masalahnya itu tuh dari cara berpikir diri sendiri. Jadi kalau misalkan dari kitanya belum beres, berarti komunikasinya juga nggak bakal selancar itu, nggak bakal beres itu. Ada namanya teori intrapersonal yang dimana itu tuh bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan diri pribadi yang dimana kita ngajak dan mengenali diri sendiri dan juga paham apa yang sebenarnya kita mau. Yaitu di teori intrapersonal ini ada namanya teori Johari Window. Teori Johari Window ini tuh melihat bahwa kepribadian seseorang itu ada empat. Yang pertama ada open area. Open area itu adalah seseorang tahu kita tuh kepribadiannya kayak gimana dan kita juga tahu. Jadi contohnya personal branding lah. Aku mau kelihatan bahwa aku tuh adalah seseorang yang menginspirasi. Jadi aku bikinlah feed-feeds yang menginspirasi dan orang pun tahu bahwa aku pun pengen menjadi seseorang yang menginspirasi itu jadi aku tahu kepribadian aku dan orang lain pun tahu kepribadian aku dan yang kedua itu adalah blind area yang dimana
aku tuh nggak tahu sebenarnya aku punya bakat itu, tapi orang-orang tuh tahu, oh kamu tuh punya loh bakat itu, yaitu contohnya misalkan kalau aku nyanyi, nggak aku sih, adalah seseorang nyanyi ya. Terus misalkan orang lain tuh ngenotis, kayaknya kamu punya suaranya bagus deh, tapi "Ah, enggak deh, nah itu blind." Jadi kita tuh bener-bener belum mengetahui diri kita sendiri, cuman orang-orang tahu kalau misalkan kita tuh punya potensi itu namanya blind area. Terus yang ketiga itu ada yang namanya, jadi kita tahu tapi orang lain nggak tahu. Aku lupa lagi namanya, cuman itu tuh jadi aku tuh nutupin kepribadian aku, padahal ya orang-orang nggak tahu. Jadi contohnya misalkan kita lagi jalan sama doi. Sebenarnya aku tuh takut banget tuh di situ tuh ada kayak kecoa. Cuman kayak karena aku masih mau menjaga branding, jadi kayak tahan. Jadi itu tuh apa ya? Kita menutupi itu dari orang-orang. Jadi kita Hmm. tahu, orang-orang nggak tahu. Nah, yang terakhir itu unknown, yang dimana aku juga nggak tahu kepribadian itu dan yang lain juga nggak tahu itu. Jadi kalau misalkan cara gimana kita membuka si unknown ini, ya aku nggak tahu potensi apa, teman-teman juga nggak tahu aku bisanya apa. Nah itu berarti harus caranya dengan kita menggali, mengeksplor dengan mencoba segala hal, biar kita tahu oh ternyata kita punya potensi ini. Jadi PR kita tuh harus membuka si unknown ini gitu untuk mengetahui kita tuh sebenarnya apa. Kalau misalkan udah si anon ini makin terbuka, kita makin paham ternyata potensi diri kita itu apa dan kita bisa terbuka ke orang lain, jadilah komunikasinya sudah lancar karena kita sudah lebih mengenali diri kita sendiri. Gitu sih, Kak. Berarti balik lagi nih tuh lebih ke pembahasan self awareness dulu kan? Betul, harus mengerti dulu ke langkah kita dan ada juga namanya Minto Pyramid Principle. Itu tuh yang dimana ada tiga agar komunikasi tetap lancar sih Kak. Jadi itu tuh lebih ke yang pertama, akan apa ya, kita harus milih satu topik utama dulu sebenarnya. Kalau itu kan Hmm. lebih tadi self awareness, Ya. tapi ada juga Minto Pyramid Principle yang dimana kalau misalkan kita tahu apa, misalkan kamu suka dia atau enggak, aku bilang suka. Nah baru ada jadi piramid itu tuh dibagi tiga. Yang pertama, opini utama kitanya berarti iya, aku suka dia. Lalu yang ketiga, oh apa Yang ya, kedua. yang kedua ya, yang kedua itu pendapat opini kita. Jadi argumen-argumennya kenapa kita suka dia dijelasin. Nah, itu akan membuat komunikasi kita lebih lancar. Ditambah yang ketiganya itu adalah data dan fakta. Nah, itu Hmm. tuh makin membuat kita bisa lancar ngomongnya sih Kak gitu. Oke. Sama kalau ngebahas konflik ya, yang aku dapat juga di perkuliahan sebenarnya, di kuliahan itu sering ngenotis noise. Noise ini adalah gangguan-gangguan yang dimana mengganggu dan menghambat cara berkomunikasi kita. Noise itu ada eksternal dan ada internal. Baik lagi ke tadi, internal berarti mungkin kita belum selesai dengan diri kita. Eksternalnya seperti banyaklah apa ya, suara-suara yang jadi ya contohnya WA ataupun misalkan telepon ada bising-bising dan itu tuh menjadi konflik. Jadi aku tuh belajar di kuliahan tuh bahwasanya konflik itu memang tidak dari komunikannya langsung, tetapi bisa jadi dari area-area luar atau dari diri kita sendiri gitu. Hmm. Oke, Pahamin oke, konflik. oke. Menarik banget karena ternyata komunikasi yang baik itu representatif dari diri kita sendiri. Kalau Betul. semisalkan diri kita sendiri aja belum selesai, So, kayaknya outputnya juga di komunikasinya belum selesai atau iya, kurang baik juga kayaknya ya. secara interpersonalnya seperti Oke. itu. Terus komunikasi itu kan udah jadi lingkup atau bagian kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Course. Tapi kenapa masih banyak orang yang malahan struggle terus masalahnya tuh dikomunikasi lagi gitu. Ya. Entah itu pasangan, entah itu anak ke orang tua ataupun orang tua ke anak. Padahal komunikasi itu kan ya bagian kita sehari-hari. Tapi kenapa menjadi masalah juga gitu? Oke, nah itu balik lagi sih Kak ke yang tadi yang noise, bahwasanya memang ada hal-hal yang gak bisa kontrol. Tapi kalau misalkan untuk komunikasi tadi
kakaknya notice apa pasangan juga Pasangan, teman, iya. kenapa kita bisa adanya ya miskom ya kak, kalau bisa dibilang sering Mm-mm. banget kita tuh masalahnya tuh malah hal-hal sepele kayak miskom. Nah itu tuh aku belajar bahwasanya em, kita tuh belum memahami. Jadi balik lagi aku langsung ngasih tips komunikasi yang efektifnya seperti apa agar kita tidak bertemu dengan orang-orang ya bisa dibilang difficult people. Jadi yang pertama apa ya? Aku langsung ringkas aja namanya adalah reach. Reach itu REACH. Yang dimana R itu adalah respect. Jadi kita komunikasi harus respect. Yang kedua itu adalah yaitu empatik. Ya, of course, komunikasi yang efektif itu adalah kita menggunakan empati. And C-nya itu adalah ini clearly. Jadi kita menyampaikan secara jelas. Reach, A dulu ya. REACH ya. Ya, Respect, empatik. empati, A-nya efektif, itu adalah wait, agak ini ya. Duh, E-nya itu empatik. reach, Oh, ya. iya, R-nya itu ri- respect, respect, E-nya itu empati. empatik, A-nya itu adalah, aduh, apa ya? Aku tadi nyatet afektif, Afektif. Oh, bukan, bukan, bukan? bukan. Clearly sama A-nya itu ini Kak. Udah aku lupa lagi. Apa masih? Iya, jadi pokoknya itu tuh kita memang harus benar-benar apa ya merasakan empati kalau Hmm. misalkan kita mau melakukan komunikasi yang efektif gitu Kak. Oh, Jadi iya yang iya. diutamainnya empatinya gitu. Ah, ini tuh kalau teman-teman ada yang pernah baca buku How to Influence People, kayaknya sama deh kurang lebihnya. Iya kan, kalau misalkan kenapa kita bisa ininya karena memang berarti ada yang salah dari empati Iya. kita, ada yang memang ketidakjelasan pesan yang disampaikan. Jadi banyaklah yang dipertemukan dengan hal-hal tadi miskom dan juga Hmm. sebagainya. Oke oke. Berarti tadi pertanyaan ke satu, pertanyaan kedua tuh sebenarnya saling berkaitan berarti ya. Karena Betul, di jawaban Kak Nurul pertama tadi, komunikasi yang kurang baik itu representatif dari diri sendiri yang belum selesai. betul, Terus, kenapa kita sering terjadi miskom dengan orang lain padahal komunikasi itu sealamiah eh, atau part dari betul. kehidupan? Ya tadi balik Kita lagi, belum heeh. memahami lawan bicara kita gitu. Jadi Oke. harus menggunakan empati agar kita sama-sama paham. Oh, kayaknya kakaknya lagi di posisi ini deh gitu. Nah, ini masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Karena sekarang tuh lagi banyak fenomena psikolog gratis. Psikolog gratis. Psikolog gratis tuh, Wah, jadi aku pengen kayak contohin ya. Semisalkan aku tuh punya teman. Teman aku tuh kayak banyak cerita gitu terus ke aku. Nah, aku kadang eh mungkin satu dua kali dengerin dia gitu. Terus aku respon dia, aku kasih feedback buat dia. Misalkan dia tuh curhat, terus aku kasih saran, semisalkan kalau dia membutuhkan. Misalkan saran aku A, dia kedua kalinya cerita lagi, saran aku tetap A. oke. Tapi dia tetap kayak gitu aja, nggak ada perubahan. Yang pada akhirnya aku sendiri capek dong untuk memberikan saran Oke. terhadap dia. Yang pada akhirnya aku tuh males gitu buat mendengarkan. Nah, ketika aku ada di posisi yang sebaliknya, ketika aku ingin bercerita terhadap seseorang, ya terhadap orang itu lagi lah, dia tuh cenderung lebih ke acuh gitu. Oke, tidak terlalu responsif. Ya, Oke. jadi dia tuh lebih sering pengen didengerin, Mhm. tapi nggak mau ngedenger orang lain. Oke. Nah, kakak sendiri tuh gimana tanggapannya mengenai fenomena yang tadi? Oke, jadi ada seorang yang pengen didengerin terus tapi nggak Nah, mau gitu. mendengarkan. Nah, itu balik lagi sih Kak ke kalau misalkan kita udah paham sama lawan bicara kita dan baiknya sih kita agak memberitahu cara menyampaikan, tapi jangan sampai membuat dirinya sakit hati. Jadi Mhm. misalkan
aku cerita ke kamu tapi kamunya nggak mau ngedengerin aku, ya aku perlu speak up lah akan hal itu. Dan aku sekarang lagi masih belajar lah untuk komunikasi asertif. Jadi mengungkapkan perasaan yang aku rasa tapi tidak menyakiti kakak. Oh, Itu namanya komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini mengungkapkan pendapat aku misalkan kurang nyaman, aku em, tidak ya istilahnya tidak suka atas perlakuan kakak, tapi aku menyampaikannya dengan hal-hal dan juga diksi-diksi yang sopan agar tidak menyakiti hati kakak, seperti itu. kita coba simulasi ya. Tadi Oke, kan ada terima kasusnya kasih. tuh kayak tadi kan. Oke, Kalau misalkan kakak di posisi ke teman kakak tuh pengen didengar tapi nggak mau ngedengar gitu. oke, Kira-kira kakak speak up-nya bakal kayak gimana? oke, speak up. Jadi semoga dari jawabannya kakak tuh buat teman-teman yang sedang kejebak gitu Oke, lagi oke, di fase ini, semoga bisa kebantu buat bisa menyampaikan ke oke, temennya dengan baik, dengan nggak betul. menyakiti hatinya. Nah, kita studi kasusnya, aku sekalian nambah juga ada dua lagi ada dua lagi prinsip yang aku pegang juga. Satu sih satu. Jadi yang bikin menghambat komunikasi itu juga kita sering menggunakan you statement. Use statement. You statement itu adalah ketika aku memulai kata dengan kata kamu. Kamu kok kayak gitu sih ke aku? Ah, itulah yang menghambat komunikasi. Jadi kita gantilah ke hal yang memperlancar komunikasi, yakni I statement. I statement Hmm. ini adalah ya sebuah ungkapan pesan kata-kata dimulai dari kata aku. Jadi kalau misalkan tadi langsung nih simulasi, kita apa ya? Tadi apa? Kita agak bentrok Ya. dan aku mau melakukan komunikasi yang asertif, aku paling bilang, aku kayaknya ngerasa akhir-akhir ini kamu beda deh. Bukan aku bilang, kamu beda ya sekarang? No. Jadi aku langsung bilang, aku ngerasa kamu hari ini agak beda deh. Oh, kenapa? Baru-baru. Jadi I statement. Jadi waktu dia bilang kenapa, kita baru bisa menjelaskan jadi Ya, sana masuk. ya. Ih, ini bisa diterapin buat teman-teman yang lagi renggang sama pasangan ini. Waduh. Tips and trick ini. Benar. Hmm. Jadi biasakan dari posisi Itu aku yang gitu ya. waktu ada pasangan. Keren ya. Ya. Mahal Ya, banget ini. oke ya. Kita masuk. Kakak pernah kejadian kayak gini nggak sih? Kakak tuh nge-WA ke orang, Oke. terus misalkan si chatnya tuh kalimatnya apa gitu. Kakak tuh bermaksudnya bilang kayak gini, tapi si orangnya waktu baca tuh dia pakai nada dia sendiri cara bacanya. Jadi beda kan? Sering. Hah. Nah, buat eh, fenomena itu biar biar nggak memperparah tuh harus kayak gimana gitu ya minimalisirnya tuh. Oke, Karena benar ya. susah jujuran. Iya sih. Benar teman-teman, kenapa di chat itu sering banget terjadi kesalahpahaman Iya, ya? Karena memang kita tuh punya nada kita sendiri, kita punya pengalaman kita sendiri, persepsi kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita bilang ya udah, padahal aku ngetiknya ya udah, tapi kamu malah ya nadanya tadi apa? ya Ya udah. udah. Kan? Waduh itu sangat dihindari. Yang pertama untuk menyelesaikan langsung ya kayak pertama gunakan emot. Oh, Emot tapi yang oke. sama-sama kita paham. Ya, Biasalah kalau Gen Z ini kalau nangis tuh bisa ketawa, ya. bisa marah, bisa apa, emot nangis. Tapi kalau misalkan ya menggunakan simbol-simbol yang kita pahami. Itu satu. Dan kalau misalkan untuk memperlancar lagi komunikasi kita, lebih baik telepon ataupun video call, Kak. Karena kan itu bisa terdengar ya Oh iya, nadanya, ataupun kalau misalkan video call kita bisa melihat ekspresi yang langsung. Karena kalau misalkan emang lewat chat itu tuh peluang untuk salah pahamnya tuh gede banget. rentan banget ya. Iya, kecuali kalau misalkan udah bestie, udah ngerti, ya udah tuh pasti dia mah emang ya Ya, udah, itu pasti aman-aman aja. Tetapi kalau misalkan buat orang-orang awam yang misalkan belum terlalu kenal kita, itu bahaya sih kalau misalkan kita ya typing ya udah A-nya satu nah gitu ya. itu. Ya jadi tetap harus, kalau untuk mau minimalisir ya telepon atau video call aja sih, Kak. Tapi biasanya Gen Z kalau misalkan dia udah haknya tuh gak satu sih, minimal dua lah. Minimal dua ya, Iya. itu dia nggak marah kayaknya. Mm-mm. Terus Betul. gini, banyak di luaran sana tuh orang-orang yang kerja, kuliah, sekolah,
mereka tuh sulit gitu untuk membedakan di mana dia posisi waktu di sekolah dan udah di rumah. Kadang semisalkan ada masalah nih Oke. di tempat kerjaan, Mhm. masih kebawa sampai ke rumah. Entah itu dari cara komunikasinya. Oke. Misalkan dia tuh seorang bos nih, terus dia marah-marah karena karyawannya ngelakuin kesalahan. Sampai ke rumah ikutan marah-marah juga gitu. Waduh. Anak istrinya ikut kemarahin. Terus kalau kuliahan mungkin di tempat gue lagi banyak tugas, orang tuanya malah ikut disentak karena Oh iya, pusing gitu. iya. Gimana sih kita biar bisa membedakan kita seseorang yang lagi tempat kerja, kita seseorang yang lagi menjadi seorang mahasiswa. Kalau udah di rumah ya udah di rumah gitu. Orang rumah nggak tahu masalah kita di luar seperti apa. Betul. Oh, wow, itu fenomena yang semoga ya kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu, sikap-sikap seperti Amin. itu. Karena memang sejatinya kita tuh selalu ya bawa-bawa lah gitu ya, Masih ke kita bawah. iya masih ke bawah-bawah, tapi caranya seperti apa? Caranya ya mindfulness, kita harus sadar kita tuh udah lagi gak di kantor loh, bos. Kita lagi ada di kantor, jadi oke, boleh di kantor kita profesional, di kuliah kita bener-bener fokus ke hasil, fokus ke progresan, fokus ke program-program yang memang harus dijalankan dengan komunikasi yang profesional gitu. Tapi kalau misalnya udah ke rumah, ayolah ganti mindset kita, buka jubah kita, lebih ke empatik, lebih ke mendengarkan bahwa kita tuh ada sekarang tuh lagi di rumah. Jadi jangan melihat ya ibu ataupun misalkan kakak itu sebagai karyawan ataupun teman, tapi lihatlah mereka sebagai ibu, melihat mereka sebagai kakak. Jadi kita bisa mengatur komunikasi yang efektif, juga komunikasi yang penuh empati, saling menghargai. Ya itu mindfulness, kita sadar kita tuh bisa menempatkan diri kita lagi di mana, kita lagi sama siapa, gitu sih. Aku pengen pertanyaannya dibalik. Oke. Tadi kan orang yang kerja, Oke. terus dia tuh masih kebawa sampai ke rumah. Mhm. Nah, ini kalau semisalkan yang bermasalahnya tuh orang rumah, Orang waktu rumah. si orang ini tuh lagi kerja atau lagi kuliah gitu. Lagi pulang, berarti baru pulang ke rumah. Enggak, jadi si orang rumahnya yang malah rewel gitu, padahal tuh masih kerja, terus dia tuh masih Oke. berkuliah. Kadang masih ada orang kayak gitu, jadi Oke, pengen betul. minta perhatian lebih, padahal dia tuh Aduh, lagi bener-bener siapa ya? kerja. Dia tuh lagi ada aktivitas gitu, Betul. ada kegiatan, tapi si pasangannya tuh malah, ih kamu gimana sih nggak bisa ini banget, padahal ngejawab WA nggak berapa menit gitu, Iya, padahal dia kan iya lagi eh ini. padahal dia kan lagi fokus juga di kerjaannya, Betul. fokus juga di kegiatannya, mungkin dia nggak pegang HP Iya. gitu, untuk bisa eh memberikan kayak pengertian lah dengan baik, itu harusnya kayak gimana? Oke, nih teruntuk orang-orang rumah ataupun misalkan Pertanyaan titipan gitu. merasa kita atau merasa ada seseorang yang aduh dia tuh ganggu aku banget lagi, dia bener-bener nggak tahu aku tuh lagi di sini loh. Nah itu balik lagi komunikasikan kita sedang apa. Oke, kalau misalkan ini lingkupnya hubungan, saling ngabarin, oke, tapi saling ya istilahnya ada perjanjian sebelumnya, jam segini sampai jam segini aku nggak bisa diganggu ya, komunikasiin aja. Balik lagi ke komunikasi asertif, kita menyampaikan perasaan kita tanpa kita menyakiti seseorang tersebut. Tapi kalau misalkan kita tetap ngomongnya ya tidak asertif, benar-benar kayak dia maunya lagi ini dulu, oh udahlah, langsung itu pasti adanya konflik. Jadi tetap lagi pakai I statement dan juga memahami dan menghargai posisi dari si orang-orang yang sedang kerja, yang sedang kuliah. Jadi komunikasiin semuanya aja. Harus saling pengertiannya satu Betul, sama saling lain. pengertian. Ngobrol dulu seperti itu. Ini kita lagi-lagi bicara soal hubungan yang merenggang akibat komunikasi yang kurang efektif. Dari kacamata ilmu komunikasi, apa sih red flag atau tanda-tanda dari sebuah komunikasi dalam hubungan itu sudah mulai
ke arah yang kurang baik atau nggak sehat sebelum akhirnya benar-benar hancur. Berarti in relationship red flag apa gitu, red flag komunikasi Iya. seperti apa yang akan menghancurkan konflik. Ini Waduh. aku tuh ada banyak banget yang cerita. Aduh ya. Katanya laki-laki tuh kalau lagi ngedeketin pas respon. Pas Pas respon. respon. Terus kalau semisalkan ditanya lagi ngapain, kadang ngejelasin itu panjang banget. Aku lagi ini, kamu belum dan sebagainya gitu. Tapi waktu ketika udah Loyalitas jadi, lah ya, iya. ketika udah jadi gitu, kamu lagi di mana? Ngejawabnya tuh berapa jam? Terus aku lagi kerja, Oke. gitu kurang lebihnya. Singkat ya. Ya sih benar, merasakan juga. Aduh, merasakan gak ya? Ada yang merasakan kali teman-teman di sini. Dan itu balik lagi kayaknya nanti ada ilmu psikologinya kalau terkait siklus kenapa dari fast rest tiba-tiba menghilang gitu ya. Itu sebelah sana aja. Kalau yang aku notice untuk di bidang aku, hal-hal red flag komunikasi yang bisa menghancurkan relationship itu, yang pertama silent treatment. Kenapa Kak silent treatment masuk ke komunikasi? Betul, silent treatment itu komunikasi, yaitu komunikasi non verbal. Kita diem, kita hanya menunjukkan ekspresi mimik wajah yang diem aja nggak mau ngomong, itu komunikasi non verbal teman-teman. Jadi yang pertama adalah silent treatment. Jangan sampai ya kita menyelesaikan konflik dengan silent treatment. Oke, kita mengerti ada seseorang yang memang harus menyelesaikan nanti gitu ya, jadi mau silent treatment dulu. Nah itu balik lagi ke bidang psikologinya. Nah yang aku bahas itu adalah tidak boleh silent treatment. Dan yang kedua itu adalah komunikasinya tidak boleh agresif dan pasif. Sama sih, pasif silent treatment, agresif itu apa? Lebih ke pengen menang. Oke. Iya, kalau debat-debat tuh kayak, ya pokoknya kamu harus nurut aku, kan kamu emang gini, ya kamu orang ini, ya gitulah, agresif. Terus red flag komunikasi itu, ya tidak komunikasi. Iya. Ya itu red flag banget, karena kebetulan kita balik lagi ke silent treatment sih teman-teman ya. Kalau misalkan hal-hal sesuatu yang sudah kita rasa ada kejanggalan, kalau tidak dikomunikasikan, ya udah ujung-ujungnya konflik. Sama komunikasi yang banyak noisy kayak aku tadi. Kalau misalkan kayak kita chatan tanpa kita benar-benar tahu simbolik dari masing-masing, terus salah nada karena kita baru pulang kerja, nah itu baiknya video call atau telepon aja sih. Gitu Kak. Tadi kan kita udah ngebahas tentang masalahnya ya. Iya, masalah. Kan kalau ada masalah kayaknya gak abdol deh kalau nggak ada solusi nih. Kira-kira aku pengen ngelempar Kak Nurul nih. Semisalkan ada pasangan, mereka tuh udah retak nih hubungannya. Tapi mereka udah aware bahwa ada yang salah di hubungan mereka. Mereka udah paham satu sama lain nih bahwa mereka juga memiliki kesalahannya. Nah, kira-kira langkah pertama apa yang perlu dilakukan dari setiap pasangan gitu untuk bisa memperbaiki hubungan itu sendiri? Gitu. Untuk menghubungi berarti ada niat baik ya ini ya. Oke, alhamdulillah. Nah, yang pertama itu biar kita langkah pertama agar bisa memperbaiki kesalahpahaman gitu kali ya. Nah, yang pertama itu kita memposisikan sudut diri kita itu ke sudut pasangan. Jadi aku mau tahu kamu itu sedang ngerasain apa. Balik lagi, kalau tadi I statement tuh ya sama sih, masih I statement, cuman ini lebih ke mengungkapkan bahwa aku pengen deh di posisi kamu. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai pasangan biar saling memahami sama mengerti gimana posisi pada saat terjadi konflik-konflik tersebut. Kalau misalkan udah saling tahu, oh iya berarti waktu itu kamu lagi sibuk kerja ya, aku malah ngeganggu gitu, itu bisa dikomunikasiin. Ya waktu itu juga kamu lagi butuh banget aku ya, maaf ya aku nggak bisa ada waktu kamu butuh. Ya itu bisa masuk ke saling menghargai aja. Buat teman-teman sebelum terlambat ya, teman-teman bisa nonton ini sih. Terus nanti liatin ke pasangan kalian, nih tonton gitu, biar hubungan kita balik lagi, biar hubungan kita baik-baik lagi gitu. Disclaimer buat yang punya pasangan. Yang punya pasangan. Yang nggak punya
Perbaikin dulu aja diri dipertemukan sendiri lah. juga, betul. Oke. Oke, Nurul. Ini sebenarnya udah masuk ke pertanyaan terakhir sih. Oke. Kalau dari Kak Nurul tadi, semisalkan kita kan tadi udah banyak sekali ya mengenai pembahasan-pembahasan tadi. Kalau dari Kak Nurul, kalau pengen dirangkum gitu Oke. dari pembahasan ini, kira-kira seperti apa yang pengen disampaikan? Oke. Paling yang mau aku rangkum banget tuh sebenarnya komunikasi itu memang kita menggunakan full empati, kita saling menghargai, kita juga yang merasakan, kita memahami berbagai pandangan dan juga setiap sudut dari berbagai macam orang, karena teman-teman kita juga tahu ya bahwa manusia itu benar-benar berbagai macam karakter dan kita tidak bisa mengubah mereka. Yang bisa kita ubah adalah pola pikir kita, juga kita bisa merubahnya apa yang kita keluarkan tadi, apa yang kita sampaikan, dan balik lagi apa yang kita sampaikan itu tergantung otak kita. Kalau misalnya otak kita berantakan, yang keluar berantakan. Kalau misalnya otak kita memang sudah tertata seperti tadi Minto piramid yang sudah ada opini utamanya, juga opini pendukung dan juga data faktanya, itu juga bisa memperlancar komunikasi kita. Dan kalau disingkat satu kalimat gitu ya, ya pokoknya jadilah orang yang lebih memahami, jangan mau pengen dipahami terus. Itu sih, mencoba Klik untuk banget ini, memahami klik dan banget ini, menghargai klik banget teman-teman ini. ya, gitu. Itu dari aku sih, Kak. Oke. Oh iya, ada tambahan dari aku juga. Waduh. Tadi kan dari kakak udah memberikan tips secara ilmu komunikasinya mungkin ya. Terus buat teman-teman yang ada di situasi yang kurang baik gitu, apalagi dalam hubungan pasangan dengan orang tua dan sebagainya, aku cuman pengen satu menyampaikan sih, tambahin dengan doa. Betul sih. Jadi karena kan ya mukolibal kulu sabit kulut dinik dakwatit. Jadi wahai yang bolak-balikan hati manusia, semoga seseorang yang lagi ngeselin, semoga seseorang yang nggak bisa ngertiin bisa terbolak-balik Betul. hatinya gitu. Jangan lupa diperbanyak doanya. Masya Allah. Spesifikin doanya Iya. agar terbalik hatinya ya, Amin. teman-teman. Oke. Saling sambil berdoa sambil perbaiki juga diri Yap. kitanya ya. Kita biar bisa memahami orang lain. Itu Seperti dia. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau nanya gak? Ayo. Waduh. Q&A nih. Iya. Gak punya pacar katanya, gak punya pasangan. Gak apa-apa gak punya pacar juga. Apa ya? Yang ada miss. Yuk nanya yuk. Nanya yuk. Ayo. Tapi komunikasi sama orang tua lancar? Kita Suka sama mama ya. sama. Ya kebetulan Kak, aku masih sering dapat banyak cerita juga yang ya hubungannya agak ini ya dengan orang tuanya. Aku mohon juga untuk perbaiki komunikasi dengan orang tua. Lebih ke kan mereka juga pertama jadi orang tua ya. Kita juga pertama jadi anak, jadi balik lagi ke saling menghargai, saling memahami. Dan aku tuh selalu pengen punya mindset orang tua aku tuh ya orang tua aku yang sekarang. Gimana ya? Orang tua Karena aku tuh iya, karena misalkan kita sakit hati sama perlakuan dia beberapa tahun yang lalu, akhirnya dia balik lagi. Ini terkhusus entah itu orang tua ataupun siapapun yang pernah melukai hati kita. Ya karena mungkin kesalahan yang tidak disengaja ataupun seperti apa. Ketika mereka balik lagi untuk ada niat baik memperbaiki, aku harap kita juga membuka untuk itu dan melihat papa aku tuh papa aku yang sekarang, bukan papa aku yang dulu. Jadi maafin, dan selagi masih ada waktu perbaiki teruslah komunikasinya, karena kan ya waktu nggak ada yang tahu ya. Gitu sih. Ini pertanyaan pribadi sih. Jujur pertanyaan pribadi. Iya, ya. Ini untuk siapa pasti, ini aku dapat cerita aja sih, dapat cerita dari orang gitu. Aku pengen nambahin ini pertanyaan dari aku sendiri ya. Oke. Kakak punya ini gak sih? Punya
tips atau misalkan saran buat pemimpin-pemimpin di luar sana Iya. untuk gimana sih sebagai pemimpin Oke. berkomunikasi yang baik tuh untuk menyampaikan sebuah informasi terhadap ya entah itu masyarakatnya atau misalkan dia punya usaha ya ke partnernya mungkin. Jadi tips atau saran apa dari kakak gitu? Oke. Pemimpin itu tuh berarti yang aku pahami itu harus masuk dan harus didengarkan oleh semua, entah itu masyarakat ataupun karyawan. Dan pemimpin yang baik itu menurut aku adalah pemimpin yang bisa memposisikan dirinya sesuai dengan kepribadian karyawannya. Gitu sih. Jadi kalau misalkan emang ada karyawan yang misalkan dia butuh pendekatannya tuh tidak secara umum melainkan secara personal, ya kita lah sebagai pemimpin yang baik untuk kayak mendengarkan dan memahami audiens kita tuh orang yang seperti apa, lalu kita melakukan pendekatan-pendekatan yang pas sesuai kepribadian mereka. Itu kan. Jadi memahami audiens, memahami karyawan, memahami masyarakat, baru pesan kita dapat diterima dengan baik oleh ya sesuai pendekatan yang mereka mau gitu. Aku pengen nambahin cuman bahaya nanti kak. Aduh, boleh. Jangan. Jadi jangan. Soalnya YouTube baru ngerintis ya. Kalau misalkan saya ngomong, aduh. Jangan. Tahan aja. Oke ya. Ini tuh salah satu pertanyaan akhir banget ini beneran, akhir banget yang menjadi pembeda. Ada satu pertanyaan dari Skala tuh yang selalu ditanyain di akhir menit, di akhir ya. Ini agak sedikit personal sih. Tapi kalau misalkan kakak mau jawab secara general atau mau kakak jawab secara seenaknya kakak, sebebasnya kakak, senyamannya kakak, apa ketakutan terbesar dalam hidupnya kakak? langsung ya, ketakutan terbesar di hidup aku itu adalah takut gak jadi siapa-siapa sih. Takutnya jadi siapa? Ya. Kenapa? Karena aku merasa aku hidup sekarang ini sedang diperjuangkan oleh banyak orang. Ya termasuk keluarga aku yang mungkin punya ekspektasi lebih ya, kayak Nurma pasti bisa lah, pasti jadi bla bla. Beban banget ini, aduh beban berat. Aku tahu juga aku nggak sendiri sini, teman-teman di sana merasakan. Ya aku takut hal itu, dan ya aku takut juga waktunya aku takut waktu nggak memberi banyak buat aku gitu. Jadi ya udah mah, ya tadi banyak ekspektasi yang aku pegang, sama waktu aku dalam tahap prosesnya malah ditinggalkan. Itu sih yang aku takutkan. Aku notice yang ini Niskala yang kak tadi monolog. Ya, buat teman-teman yang belum nonton monolognya Niskala dari Kak Nurul, nonton. Kak bilang tadi kejar-kejaran. Kejar-kejaran tadi kan. Jadi serasa kakak dikejar dengan waktu, kakak dikejar dengan berbagai tuntutan, tanggung jawab dan sebagainya gitu. Untuk mengatasi itu semua, kalau dari diri kakak sendiri itu kayak gimana? Untuk aku mengatasi, kok jadi lanjut? Gampang kan? Untuk mengatasi dikejar-kejarnya, aku selalu pakai satu kata: enjoy, nikmatin. Karena mungkin hal-hal dan tanggung jawab yang aku rasain sekarang itu gak bakal terulang lagi. Pasti aku bakal kangen momen-momen ini. Jadi aku berusaha enjoy, ya meskipun tadi ya balik lagi ke ketakutan terbesar aku. Cuman sambil aku berusaha agar aku tidak ditinggalkan oleh waktu, aku juga tetap menikmati apa yang aku kerjain sekarang. Menghadapinya dengan enjoy. Dan jujur sih, kalau aku capek, aku bilang capek. Kalau misalkan aku udah ngerasa kayaknya ini lagi performa tidak baik, I choose to take a rest gitu. Jadi istirahat aja. Ya meskipun ini tetap ya, otak tuh nggak bisa buat kayak nggak bisa benar-benar full istirahat. Cuman itu kayak otomatis aja gitu. Iya, cepet nggak? Sekarang nggak? Waktunya mau habis loh gitu kan. Tapi enjoy aja guys, enjoy. Oke, satu kata di enjoy guys. Seperti tagline dari Suara Perjalanan, the journey never ends. Perjalanan tidak akan pernah selesai, makanya enjoy aja. Gitu guys. Oke, terima kasih banyak Kak Nurul udah sempat
buat kita bincang-bincang di skala suara perjalanan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nurul tadi banyak menginspirasi, banyak Amin. memberikan manfaat untuk orang-orang yang sedang membutuhkan juga. Mereka yang memiliki masalah, semoga masalahnya terbantu karena tadi udah diberikan banyak sekali tips and trick dari Kak Nurul gitu. Amin. Semoga kita menjadi seorang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Semoga kita menjadi seorang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Amin. Amin. Terima kasih juga Tapi ya. Kak sebelum Tujun. closingan, Oke, boleh. kita boleh mungkin minum dulu bareng Sarah Coffee. Sora Coffee. Sarah Coffee. Iya. Yeay. Terus sebelumnya aku bilang makasih juga ya Kak udah mempercayai aku buat ngisi skala ini, udah ngundang aku. Terima kasih teman-teman Suara Iya. Company. Keren banget. Terima kasih buat guys. teman-teman Suara Perjalanan yang Yang udah udah mau menyiapkan. bangkit lagi Iya. ya dari hiatus beberapa bulan ini. Keren banget sih guys. Dicontoh ya. Tuh. Oh iya, Oh ya. aku lagi pakai baju Aksa. Oh langsung nih. Jangan lupa Langsung juga nih. dikepoin di aksa_aware IG-nya. Di sana banyak banget koleksi-koleksi dari Aksa. Itu dia. Kita menunggu mungkin ya. Ah, Kita tahu. Ya. yeay. Ayo. Yeah.